Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Namun, ada lebih sedikit lagi pil Refining Master yang naik ke atas. Padahal, Jukonglo telah menaikkan hadiahnya menjadi 5 roh kelas atas. Banyak orang juga memahami bahwa cedera Chang Master bukanlah cedera biasa. Jika tidak, dia tidak akan melepaskan hadiah sebesar itu tanpa alasan. Tentu saja, selama periode ini, ada banyak orang yang tidak takut mati, dan mereka akan menjaga Tuan Chang. Namun, akhirnya sangat menyedihkan. Ini bahkan membuat bulu kuduk berdiri. Seperti yang dikatakan orang itu, meteorit yang jatuh kali ini adalah gerbang jahat. Manajer, Tuan Tanah menyuruhmu pergi ke sana. Pembangkit tenaga Jukonglo turun, dan berkata di telinga manajer Jukong Jingfang bergegas. Setelah beberapa menit atau lebih, dia turun lagi, terlihat agak rumit. Semuanya, harap diam. Dia berbicara, dan setelah adegan menjadi tenang, dia melanjutkan dengan hati-hati dan berkata, setelah saya berkumpul di gedung kosong, pemilik cabang Xuancheng memutuskan, selama ada yang bisa meringankan penyakit Chang. Saya berkumpul di gedung kosong dan akan perlakukan itu sebagai pejabat tamu kehormatan. Merasa. Bahkan jika sudah lama diketahui bahwa semua orang di Jukonglo akan meningkatkan hadiahnya, mendengar kalimat ini saat ini mau tidak mau akan menghirup udara dingin lagi. Hormati tamu resmi. Meski pejabat tamu kehormatan tidak bisa membawa kekuatan yang substansial, status pejabat kehormatan di angkatan ini pasti tidak akan lebih rendah dari penatua. Sama seperti sekarang, jika ada yang bisa menjadi pejabat tamu kehormatan Jukonglo, pemilik cabang Kaik Xuancheng ini pun akan memperlakukannya dengan sopan. Selain itu, selama mereka berada dalam pengaruh Jukonglo, mereka akan dilindungi oleh Jukonglo. Sejauh yang saya tahu, sepertinya ada 2 pejabat tamu kehormatan di Jukonglo, dan itu adalah Peak Powerhouse, dan yang lainnya adalah Master Senjian yang terkenal. Seseorang bergumam di kerumunan. Terlihat bahwa posisi pejabat kehormatan tidak begitu baik. Dan Qin Yichen juga tahu bahwa jika bukan karena pemilik cabang itu, diperkirakan gedung Jukong tidak akan muncul dengan posisi resmi tamu kehormatan. Bisa dikatakan selama ada yang bisa mendapatkan kehormatan sebagai pejabat tamu, dan di masa depan, selama dia tidak memprovokasi kekuatan besar itu dengan Jukonglo, apapun yang dia lakukan, tidak ada yang berani memperlakukannya. Hampir, mata Qin Yichen memancarkan warna yang aneh. Hadiah di sini pasti tidak akan bertambah lagi. Apalagi jabatan tamu kehormatan ini tentunya pemilik cabang tersebut juga menanyakan kepada markas gedung Jukong sebelum mengambil keputusan. Sebagai tuan tanah cabang, dia tidak memiliki banyak kekuatan untuk memberikan status resmi tamu kehormatan. Apa yang sedang kamu lakukan? Melihatnya bergerak menuju manajer Jukong Jingfang, Long Qingyao pertama-tama berjalan, lalu mengikuti. Hei, tunggu aku. Tidakkah kamu ingin mencobanya? Setelah mengejar Qin Yichen, Long Qingyao bertanya dengan lembut di telinganya. Qin Yichen mengangguk, lalu berjalan ke depan Crystal Square Manager. Kamu pria bau. Long Qingyao menginjak kakinya, cemas di dalam hatinya, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Jelas, Qin Yichen telah mengambil keputusan. Apalagi kalau mau sembuh harus dicek denyut nadinya, setidaknya sudah jelas apa yang menyebabkan Guru Chang terluka. Namun, konsekuensi kontak dengan Guru Nachang, Long Qingyao telah melihat banyak contoh. Bahkan pil master yang bergengsi tidak terkecuali. Qin Yichen hanyalah pil master tingkat manusia. Oleh karena itu, Long Qingyao sedang terburu-buru. Jika Qin Yichen mengalami kecelakaan, dia pasti tidak akan bisa bertahan sendirian di tempat seperti itu. Manajer utama. Qin Yichen mendatangi manajer Jukong Jingfang, menangkupkan satu kepalan di tangan lainnya, memberi hormat. Apakah kamu ingin mencobanya juga? Melihat remaja di depannya, manajer Jukong Jingfang mengernyit dalam. Karena berada dalam situasi semi-transparan, situasi Qin Yichen terlihat sedikit optimis. Ini seperti siapa yang dipukuli. Jika tidak disadari bahwa Qin Yichen adalah master pemurnian pil, diperkirakan manajer kotak kristal kosong ini tidak akan mengabaikannya. Jika kamu bisa, Qin Yichen tersenyum dan berkata mantap. Yang ini, manajer Jukong Jingfang sedikit ragu, tetapi ketika dia melihat tidak ada yang datang, dia dengan enggan berkata kepada pembangkit tenaga Jukonglo di samping, bahwa dia, terima kasih banyak. Qin Yichen santai. Qin Yichen. Melihat dia naik ke atas, Long Qingyao sangat ingin menelepon. Aku tunggu. Qin Yichen tersenyum padanya. Nyatanya, saat dia mengendarai spirit kristal bintang terbang, dia sudah menyadari bahwa meteorit luar yang jatuh kali ini sedikit berbeda. Misalnya, bagian terakhir yang dia buka seharusnya menjadi bagian tengah dari keseluruhan bagian. Masuk akal bahwa harus ada spesies spiritual terbaik di dalamnya. Selain itu, ada sebuah benda berbentuk lingkaran yang tidak diketahui apa itu. Mungkin jawabannya bisa ditemukan di Chang Master. Dipimpin oleh pembangkit tenaga listrik Jukonglo, Qin Yichen mencapai puncak Jukong Jingfang. Begitu dia muncul, dia menyadari bahwa lusinan garis pandang menyapu dirinya seperti pisau, dan mata itu terpejam sejenak. Jukonglo juga merupakan tindakan pencegahan. Lagi pula,
saya masih takut seseorang akan mengambil kesempatan untuk mencekik Chang Master. Kemudian dia datang ke kamar tempat tinggal Tuan Chang. Saat ini, tidak banyak orang di ruangan itu. Selain Presiden Wen dari Pil Refining Master Guild of Kaixuan City, ada juga 2 pembangkit tenaga listrik di gedung kosong itu. Namun, atmosfer kedua pembangkit tenaga listrik ini tidak lemah, dan itu seharusnya adalah bangunan kosong bertingkat tinggi. Di sisi kiri ruangan, terdapat aula kecil. Saat ini, tirai aula kecil diturunkan, dan di belakang tirai, ada satu siluet. Qin Yichan hanya melihatnya dan yakin bahwa orang itu pasti pemilik cabang Jukong Lou Kai Xuan Cheng. Namun, seolah-olah dia tidak melihatnya, dan tidak tahu apa-apa, diameternya jatuh ke tangan Master Chang yang sedang sekarat di sofa. Kulit Chang Master berwarna merah dan putih, napasnya sangat tidak stabil, dan semakin dekat dan semakin lemah. Jika tidak memungkinkan untuk menahan cederanya, saya khawatir sangat sulit untuk bertahan hidup hari ini. Qin Yichan berjalan mengitari tempat tidur, duduk di kursi di depan tempat tidur, mengulurkan tangannya, dan pergi untuk memberikan denyut nadi pada guru Chang. Lambat. Pembukaan adalah Ketua Wen. Menguasai. Qin Yichan berbalik, memberi hormat padanya, dan menatapnya dengan ragu. Apakah kamu tahu konsekuensi menghubungi dia? Tuan Wen mengerutkan kening, suaranya tenang. Hanya dalam satu kalimat, saya mendapat bantuan Qin Yichan. Dia mengingatkan dirinya sendiri. Anak-anak tahu. Terima kasih banyak, Guru Wen mengingatkan. Qin Yichan memberi hormat padanya, lalu berkata, namun, jika saya tidak mengetahui situasi Chang di dalam tubuh, saya tidak dapat menyembuhkannya,